Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, bertemu kembali dengan Bu Vivi di channel Sekolah Islam Terpadu Insan Teladan dalam kegiatan Tantangan Literasi Lek Sambedas Kabupaten Bandung. Tantangan bulan April kali ini yaitu merupakan tantangan jurnalistik di mana saya harus mewawancarai bidang pekerjaan. Karena literasi ini dekat sekali dengan tulisan, maka saya sangat tertarik sekali dengan seseorang yang berprofesi sebagai blogger. Dan di sini saya sudah bersama dengan Ibu Armita Fibrianti. Kita akan simak ya wawancara saya dengan beliau, kita gali ilmunya bersama-sama supaya terinspirasi untuk kita juga menulis di blog ya. Nah, Bu Armita, apa kabar? Alhamdulillah baik, senang Bu Vivi. sekali loh Bu Armita, saya siang ini ya bisa bertemu Bu Armita untuk mewawancarai Bu Armita sebagai blogger. Jadi ini saya nih penasaran nih, mulainya jadi blogger nih dari kapan gitu? Oh, oke, baiklah. Pertama, saya makasih banget loh sama Bu Vivi udah diundang, udah dipercaya jadi narsum lah ya istilahnya, kita ngobrol-ngobrol ringan tentang apa itu blogger, karena ada istilah blogger itu old gitu ya. Ada yang bilang blogger itu zaman dulu dan anak-anak sekarang itu nggak kenal blog. Nah, ini saya mau ngobrol sama Bu Vivi, ngenalin juga ke anak-anak zaman sekarang apa itu blog. Jadi blog itu semacam kayak platform online tempat kita menuliskan apa aja yang terjadi, baik tentang pengalaman pribadi, terus atau informasi. Gampangnya yang bisa teman-teman, adik-adik temukan itu di internet. Misalkan ngetik di Google apa, nanti kita misalkan kata kuncinya sekolah Islam terbaik di Bandung, nanti akan keluar nih informasi-informasinya yang muncul di internet. Nah, itu biasanya kalau blog itu yang dituliskan secara personal, jadi semacam web blog gitu. Kalau yang lebih besar itu sama website, tapi blog juga bisa berbasis web gitu, Bu. Kalau mungkin secara fisik ada buku gitu ya. Kalau ini kita ada di artikel di internet. Jadi siapa sih orang-orang yang nulis itu? Salah satunya itu dari blogger. Gitu. Kita tuh dapat informasi itu dari blogger ya? Iya, betul. Udah lama itu Bu dari dulu, dari saya tahun 2010. Oh, 2010. Berarti udah berapa tahun, Bu? 15 tahun ya? Tahun. Udah lulus SMP nih, Bu, nih kalau diibaratkan sekolah. Banyak banget ya yang udah Ibu tulis ya? Ya, lumayan lah, Bu. Oh, jadi bisa ya blog ini, kan kita nih pemirsa nih ada yang orang dewasa, ada anak-anak juga ya. Jadi untuk anak-anak pun bisa itu menjadi seorang blogger. Bisa. Jadi tergantung anak-anaknya mau menuliskan tentang apa. Misalkan hal-hal yang dia sukai. Misalkan tentang Cinderella, apa dari mulai bajunya, asalnya, sejarahnya, atau pakaian-pakaiannya, fashionnya, lipstiknya. Atau misalkan kalau anak yang sekarang itu tentang game online yang cocok untuk anak-anak, bisa tuh dibikinin gitu. Kalau Ibu sendiri senangnya nulis tentang apa tuh? Kalau saya udah dulu sih nulisnya campur-campur ya, Bu ya, dari mulai pengalaman hidup, cerita keluarga, mom and baby. Kalau sekarang udah 3 tahun terakhir ini lebih nulis fokus ke bagian traveling dan kuliner gitu. Biasanya ada yang di sekitar Bandung, kadang juga keluar kota Bandung. Gitu. Sambil traveling dong ya? Iya. Jadi sambil jalan-jalan pulang ke rumah dapat bahan tuh, dapat bahan tulisan. Jadi sampai di rumah langsung ditulis gitu. Mumpung anget-anget sih biasanya langsung ditulis. Oh iya. Gitu. Jadi selain yang Ibu suka, kira-kira kan kita nih sering ada ya peristiwa-peristiwa yang aktual, yang lagi viral-viral gitu. Nah, yang kayak gitu Ibu nulis juga nggak? Kalau yang kayak gitu jarang sih ya, Bu. Saya biasanya menuliskan yang viral-viral tuh justru malah jarang. Saya biasanya menuliskan apa yang terjadi di keluarga saya gitu. Misalkan terakhir nih camping ya. Camping kan bagian dari traveling juga. Jadi camping di Lembang. Jadi saya tuliskan itu.
Nah nanti kalau misalkan ada sesuatu yang terkait ya saya sisipkan di dalamnya. Tapi untuk kalau sengaja nulis yang viral itu jarang sih gitu. Paling yang pernah saya alamin aja. Jadi tulisannya itu berdasarkan based on experience gitu. Jadi biar tulisannya itu ada soulnya, ada jiwanya karena saya pernah mengalami gitu. Iya, iya. Kenapa sih Bu tertarik gitu jadi blogger tuh kan repot banget ya, apa-apa harus ditulis. Iya, gitu. difoto, ditulis, mau makan dulu nih ibaratnya Bu, misalkan anak-anak saya, tunggu, jangan dimakan dulu, belum difoto sama ibu gitu. Gitu jadi sampai kadang tuh makanan sampai udah dingin gitu loh Bu, baru boleh dimakan sama anak-anak gitu. Karena kan kalau udah diacak-acak terus difoto kan nggak enak ya. Iya, gitu. Jadi kenapa tertarik? Karena dulu awalnya itu saya menulis itu untuk stress release Bu. Jadi kalau saya pusing tuh saya nulis kan. Stress release orang beda-beda ya Bu ya. Ada yang tidur, ada yang makan, ada yang nulis, ada yang apa. Nah kalau saya stress release-nya itu nulis. Jadi nulis apa aja dulu, mau curhat mau apa. Tapi kalau yang curhat yang agak private gitu saya tetap nulis Bu. Tapi udah dipublish, tapi nggak dipublish untuk umum, jadi private. Tapi tetap nulis, gitu, macam nulis diary gitu. Gitu. Terus lama-lama berkembang karena banyak yang baca. Terus ya udah. Terus menempati page one Google gitu kan. Jadi ya ternyata banyak yang baca yang butuh informasi ini. Jadi ya saya teruskan lama-lama dari hobi terus bisa jadi profesi. Masya Allah ya. Gitu. Terus tadi kan ide nulisnya dari keluarga ya, dari kegiatan-kegiatan pribadi. Kalau dari apa yang terjadi sama orang lain itu atau lingkungan sekitar itu menjadi ide juga nggak buat Ibu? Bisa Bu. Misalkan kayak gini, kita lagi nyari konten viral, misalkan bakso paling pedas ya di Bandung, kan biasanya orang-orang nyari tuh ke situ tuh, daerah situ, atau tempat sarapan viral di Bandung, orang-orang ke situ banyak yang ke situ. Nah dari situ saya suka tertarik, kenapa sih orang-orang tuh ke situ, kenapa viral gitu, apakah rasanya enak atau tempatnya yang enak atau harganya yang murah atau gimana. Nah itu kayak gitu biasanya suka jadi sumber inspirasi, tapi memang kebanyakan biasanya dari pengalaman pribadi aja sih Bu. Gitu. Iya. Ya Bu ya, dari pengalaman pribadi, tapi yang tadi viral-viral nggak dituliskan, tapi ternyata ketika berkaitan dengan pribadi masuk juga sih. Ide. Terus kalau untuk menuliskan satu artikel itu berapa lama tuh waktunya tuh? Sebenarnya kalau artikelnya aja ya Bu ya, paling kalau untuk 1000 kata itu bisa 1 jam artikelnya aja. Yang lama itu apa? Yang lama itu memasukkan foto ke dalam tulisan. Kan kadang itu kan fotonya ukurannya besar, kadang harus di-resize dulu, dikompres dulu, dikasih watermark dulu, terus abis itu di-rename dulu namanya. Jadi misalkan kan biasanya nama foto itu bentuknya IMG gitu ya, image, nanti saya rename dulu katanya gitu. Jadi yang lama tuh masukin foto satu persatu gitu sih. Iya. Bisa berapa ya, mungkin 2 jam kali untuk satu artikel. 2 jam ya. Untuk satu artikel kurang lebih udah komplit dengan edit foto tadi ya. Kemudian itu kan repot juga ya kayak gitu. Jadi selama membuat artikel itu ada yang bantu nggak? Dulu saya ngerasa repot karena belum tahu celahnya. Tapi lama-kelamaan di sini karena setiap minggu tuh saya punya challenge harus nulis 2 artikel. 2 artikel harus publis setiap minggunya. Jadi lama-lama karena kebiasaan terus jadi karakter. Jadi ya lama-lama mudah gitu Bu. Karena sesuatu yang dilakukan dengan berulang-ulang, lama-lama kan kita bisa jadi pro lah ya, istilahnya bisa mudah gitu. Dan saya nulisin itu tuh sendiri, nggak ada yang bantu karena memang biasanya harus ada soulnya gitu kan. Saya mau tetap tulisannya itu ada rasa armitanya gitu, ada rasa sesuatu yang touch of armita gitu. Jadi nggak ada yang bantu sih, paling bantu-bantu kalau misalkan ada yang mau ngambilin foto gitu. Kalau tulisannya semua saya tulis sendiri gitu. Terus kan kadang-kadang kita untuk melakukan sesuatu yang rutin itu ya, apalagi tadi ada challenge gitu kan, ada suatu keharusan.
pernah nggak sewaktu-waktu teh kadang aduh males gitu untuk mencari ide, apalagi ngerjainnya, nulisnya gitu, pernah nggak? Gitu? Pernah. Ini sih sebenarnya mirip sama Leksan Bedas ya. Kalau Leksan Bedas kan setiap bulan harus ada nih. Sama saya juga men-challenge diri sendiri itu setiap minggu tuh harus publis tuh dua tulisan. Bosan itu pernah banget. Terus mentok nggak dapat ide itu pernah. Mau nulis apa lagi pernah. Biasanya ini saya mengatasinya dengan cara bergabung di komunitas yang sama. Jadi gabung sesama blogger, ada yang blogger Bandung, ada yang blogger cewek, yang apa pokoknya yang blogger traveling yang punya giroh yang sama. Jadi saling menyemangati gitu. Ada itunya ya, ada komunitasnya. Jadi kalau belum store nih minggu ini ada yang belum nulis, jadi disemangatin. Jadi kalau misalkan dia minggu ini belum nulis, ya terpaksa dia dikeluarkan dari grup itu gitu, karena sistem gugur gitu. Jadi yang nggak nulis terpaksa harus kick out gitu. Jadi itu yang bikin saya semangat tetap harus nulis gitu. Iya gitu. Iya. Itu berarti ada komunitasnya, berarti terus seru gitu ya. Iya, seru banget. Yang paling seru pernah nggak? Yang paling seru tuh apa gitu? Yang paling seru apa sih? Yang menjadi seorang blogger itu apa gitu ya? Ketika banyak yang email saya, banyak yang komen, terus banyak yang nge-DM nanyain pengalaman-pengalaman saya itu tuh, jadi saya merasa tulisan saya itu bermanfaat gitu, Bu. Misalkan apa ya, kayak pengalaman saya itu pernah dulu hamil dengan IUD masih terpasang. Jadi ketika saya hamil anak ketiga, itu tuh saya masih pakai IUD, dan itu banyak banget ternyata, nggak cuma saya, ibu-ibu yang lain di sana tuh, di luar sana tuh mengalami hal yang sama gitu. Jadi ketika banyak ibu-ibu yang terus nge-email, nge-DM, terus sharing gitu, jadi saya merasa apa yang saya tuliskan itu bermanfaat gitu. Jadi lebih kayak apa ya, sebaik-baik manusia tuh yang sebaiknya yang bermanfaat gitu sih, Bu. Kalau yang lain kayak misalkan jalan-jalan, bonus makan, terus dapat penghasilan, itu sebenarnya bonus sih. Walaupun sebenarnya itu juga bisa dijadikan tujuan, tapi untuk saya ya lebih ke stress release itu sih, Bu. Jadi apa ya, biar nggak pusing dengan rutinitas yang itu aja, jadi saya stress release-nya itu nulis. Syukur-syukur tulisan saya itu bermanfaat gitu. Masya Allah. Gitu. Nah, kalau memang tujuannya ya untuk membuat tulisan bermanfaat, terus banyak penggemar, banyak pembaca, banyak komentator, pernah nggak dapat yang nggak enak gitu komen-komennya yang gitu ya? Kalau di blog itu jarang sih ya sebenarnya ya. Tapi kalau kayak di media sosial pernah dapet, tapi ya saya terima aja, saya tanggepin, nggak yang gimana-gimana gitu. Tapi saya terima bahwa memang ada orang-orang itu yang berbeda dengan kita gitu. Ya nggak apa-apa mereka menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang mereka alami, terus pendapat mereka seperti apa, pendapat saya seperti apa, perbedaan itu ya udah biasa gitu. Jadi ya diterima aja sih, nggak usah dikonfrontasi gitu. Gitu. Masya Allah, menarik sekali. Iya, ayo jadi blogger. Jadi seorang blogger, jadi benar nih saya tertarik, pemirsa yang menyaksikan juga sepertinya tertarik. Kita ke pertanyaan terakhir aja nih. Wah, jadi, udah nyampe pertanyaan terakhir aja nih. Gimana Bu, pesan-pesan untuk kami ya yang mungkin ingin sekali belajar ngeblog, ada nggak tips-tipsnya gitu ya supaya apa kayak Bu Armita tadi ya, konsisten gitu ya? Pertama sih kalau mau jadi blogger, pertama kalian harus bikin blog. Blog itu ya tinggal bikin aja di internet, yang gratisan itu banyak. Nah, kalau bahannya dari mana? Sebenarnya dari Bu Vivi udah ada ya Bu, yang teen itu, terus yang literasi, yang anak-anak bikin buku, itu sebenarnya bagus banget, dan itu sebenarnya bisa dinaikkan di blog. Itu bisa dari bahan-bahan itu. Nah, terus paling kalau udah bikin blog tinggal nulis aja, paling kalau mau dilengkapin dengan foto. Terus abis itu udah konsisten nulis, dan jangan lupa join sama komunitas. Komunitas itu untuk apa? Untuk menjaga kalian itu biar tetap berada di jalur yang benar gitu, di jalur yang sesama blogger gitu, sesama orang-orang yang suka nulis di internet.
Gitu deh Bu. Masya Allah ya. Alhamdulillah Sobat Literasi, kita sudah menyelesaikan wawancara untuk tantangan literasi kali ini. Sangat menarik sekali ya. Dari hasil wawancara tadi mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan nih. Masya Allah, Alhamdulillah, sebuah wawancara yang menarik sekali nih hari ini ya. Untuk tantangan literasi kali ini benar-benar spesial. Jadi dari hasil wawancara tadi nih ada yang bisa saya simpulkan nih ya. Jadi blog atau weblog itu adalah sebuah platform media online yang sering digunakan untuk berbagi informasi, opini, pengalaman, atau hobi yang sering kita baca di internet seperti pengalaman traveling, kuliner, keluarga, dan gaya hidup masa kini. Itu yang Bu Armita sering tulis itu ya. Kemudian aktivitas sebagai blogger itu bermanfaat untuk menyalurkan hobi dan kreativitas agar jiwa kita lebih hidup dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Demikian wawancara saya dengan Ibu Armita. Terima kasih ya Bu Sama-sama Armita ya. Makasih Sehat udah diundang. selalu. Amin. Kapan-kapan saya mau belajar bikin Siap, blog dan siap. bagaimana itu ya membuatnya lalu memulainya sebagai pemula sampai mudah-mudahan bisa seperti Bu Armita. Nah, ya. oke. Kalian siapa tahu ada yang mau belajar, boleh kontak Bu Vivi, nanti disambungkan ke saya juga bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita akan mengikuti itu. Baiklah Sobat Literasi, terima kasih sudah menyimak tantangan literasi untuk bidang wawancara pekerjaan ini. Mohon maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Literasi. literasi.